warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Antoro SPDI, guru agama Islam di SMA Muhammadiyah 1 Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022, Batch 3 LPTK UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu. Pada hari ini, Kamis 12 Januari 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran secara luring di SMA Muhammadiyah 1 Purbolinggo. Praktek pembelajaran ini saya lakukan pada kelas 12 dengan materi pokok ketentuan pernikahan di dalam Islam. Berikut video pembelajarannya. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak sekalian. Pagi, Pak. Siap, berat. Beri salam pada Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa kembali bertemu ya dalam pelajaran pendidikan agama Islam, dan budi pekerti untuk mengawali kegiatan pembelajaran kita. Silakan seperti biasa kalian berdoa terlebih dahulu dipimpin oleh salah satu di antara kalian, kemudian dilanjutkan dengan membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Silakan. Siap, berat. Berdoa mulai. Silakan dibaca Al-Qurannya kemarin sampai surat apa, ayat berapa, dilanjutkan. Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ruj'a. Ara'aytal ladzi yanha 'abdan idza shalla. Ya. Baik, anak-anak sehat semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, alhamdulillah. Amin. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga bisa belajar di sekolah ini dengan keadaan yang juga baik juga, memahami pelajaran dengan baik ya. Untuk melanjutkan ya pelajaran kita, maka kita awali lagi ya. Setelah tadi kalian membaca Al-Quran dan berdoa, kita seperti biasa sebagai pelajar Indonesia mengawali kegiatan yang menjadi profil pelajar Pancasila ya, dengan terlebih dahulu menyanyikan lagu-lagu wajib nasional. Silakan berdiri seperti biasanya. Kita menyanyi lagu wajib nasional ya. Satu Nusa, satu bangsa ya. Oke, baik. Menyanyikan lagu wajib nasional dimulai. Satu Nusa, satu bangsa, satu bahasa kita, tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya.
hadir semua ya. Alhamdulillah, berarti kita bisa melaksanakan pembelajaran dengan tanpa ketidakhadiran siswa ya, bisa penuh kehadirannya. Kemudian sebelum kita lanjut nanti Pak Ari menyampaikan tujuan pembelajaran, Pak Ari punya sedikit ice break ya untuk merefresh kalian supaya nanti pembelajarannya bisa semangat gitu ya. Ice breaknya ini namanya wakwekok ya, ice breaknya wakwekok. Jadi wakwekok itu adalah syair ganti ya, sebagai pengganti dari potong bebek angsa. Tahu lagu potong bebek angsa ya? Nah, gimana lagunya? Potong bebek angsa, angsa dikuali, nona minta angsa. Jadi seperti itu kurang lebihnya, itu lagu potong bebek angsa. Tapi syairnya diganti wak-wak, pek-pek, wok-wok, wik-wik. Nah, gitu ya, wak-wak, wok-wok, pek-pek, wik-wik. Kurang lebihnya seperti itu ya. Ya, kita ulangi. Ya, apa ya? Lagu Wakwekok dimulai dari saya. Itu ya, oke, tepuk tangan. Sebenarnya itu break untuk melatih konsentrasi kita ya, konsentrasi fokus sebelum memulai pembelajaran. Jadi seperti itu ya anak-anak ya. Ya, tadi kita sudah menyelesaikan ice break ya. Sekarang Pak Ari mau menyampaikan tujuan pembelajaran dari pertemuan kita kali ini. Kita masih masuk ke materi pernikahan di dalam Islam, materi 12 PAI. Adapun yang menjadi tujuan pembelajaran kita, coba kalian lihat di slide yang ada di papan tulis anak-anak sekalian. Itu yang pertama, kalian diharapkan untuk bisa menjelaskan ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasar syariat Islam. Kemudian yang kedua, kalian bisa mengidentifikasi ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam. Yang ketiga, kalian bisa menganalisis ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam. Kemudian bisa mengevaluasi ketentuan pelaksanaan berdasarkan syariat Islam. Kemudian yang kelima, menyajikan paparan tentang ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam. Itu yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini ya. Di slide yang ada di papan tulis itu ada 3 buah gambar yang bisa kalian tebak masih kaitannya dengan pernikahan di dalam Islam ya. Nah, ini kira-kira dari ketiga gambar ini kaitannya dengan pernikahan, ini menjelaskan tentang apa gitu ya. Ini melatih interpretasi kalian dalam melihat sebuah gambar kemudian dijelaskan. Ini ada gambar 4.1, isinya tentang gambarnya tentang Al-Quran dan sepertinya perhiasan gitu. Nah, ini kira-kira kalau ada Al-Quran dan perhiasan ini kaitannya dengan pernikahan, ini ada yang tahu nggak? Apa? Oh iya, Yesa, silakan. Mahar ya, oke baik. Ini bisa jadi berupa mahar. Mahar gimana maksudnya? Ya, mahar yang wajib ada pada saat pernikahan. Mahar itu mas kawin ya, mas kawin. Jadi ketika seorang menikah harus ada maharnya ya, maharnya. Rasulullah juga menikahi istrinya juga ada maharnya. Kemudian gambar 4.2 ya, di sini ada orang-orang berkumpul itu ya, itu kaitannya dengan pernikahan apa ya? Yang tahu kira-kira? Dinda. Proses ijab kabul. Gimana dengan ijab kabul? Ya, ijab kabul yang menjadi syarat sah seseorang itu menikah, pernikahan ya. Kemudian anak-anak sekalian, ini silakan
ya. Untuk materi terkait dengan pernikahan dibaca ya. Ini di halaman 120 ya. Nah, itu ada materi terkait dengan pernikahan. Silahkan kalian baca materi tersebut ya, dipahami ya, sebelum nanti kita melanjutkan ke pembahasan yang lain. Silakan. Ya baik, karena kita lanjutkan ya. Tadi sudah kalian membaca literasi terkait dengan pernikahan di dalam Islam. Materi kita pada pagi hari ini yang kita pelajari gitu ya. Nah, kita lanjutin sekarang ke mengamati video ya. Coba kalian tengok ini video pembelajaran terkait dengan pernikahan di dalam Islam. Diperhatikan dengan baik ya.
tadi bersama-sama membaca literasi kemudian menyaksikan video pembelajaran ya terkait dengan pernikahan dalam Islam. Nah, ini ada beberapa pertanyaan ya untuk interpretasi awal kalian dalam memahami pembelajaran pagi hari ini yang kiranya harus kalian jawab ya, sepengetahuan kalian ya. Ini yang pertama, ini ada yang tahu nggak? Pengertian dari ta'aruf. Ya, ta'aruf. Biasanya ta'aruf itu mengawali pernikahan ya. Ya, ini jelas. Ta'aruf adalah proses perkenalan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan perempuan Islam dengan didampingi pihak ketiga. Ya, ta'aruf adalah perkenalan laki-laki perempuan, tapi ada pendampingnya. Didampingi oleh pihak ketiga, wali atau ustaz atau siapa yang tokoh masyarakat dan sebagainya. Itu. Kemudian manfaat dari ta'aruf. Ada yang tahu manfaatnya? Ya, baik bisa. Manfaat ta'aruf adalah untuk menemukan kecocokan antara dua individu yang ingin menikah sebelum menuju kepada tahapan selanjutnya. Ya, baik. Menemukan kecocokan dua orang individu yang menikah. Kemudian pengertian nikah. Ya, sekarang kita masuk ke pengertian nikah. Pengertian nikah itu ada beberapa. Yang pertama menurut bahasa. Tidak, menurut bahasa. Oh ya, ini lagi. Secara bahasa, nikah berasal dari bahasa Arab yaitu an-nikah yang berarti berkumpul atau mengumpulkan. Kalau menurut istilah, Nikah akad mengharapkan suami istri bermesraan dengan cara yang ditetapkan oleh syariat Islam. Akad yang mengharapkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka memenuhi ketentuan syariat. ya, itu pengertian dari nikah menurut istilah. Oke, baik. Setelah tadi kita mengidentifikasi terkait dengan pertanyaan-pertanyaan dalam pembelajaran, kita masuk ke kegiatan inti kita yaitu diskusi ya. Kita seperti biasa pada pagi hari ini kita memakai metode number head together. Ya, mungkin sudah pernah kalian laksanakan dahulu, tapi coba kita ulas kembali ya. Nah, ini diskusi terkait dengan pembelajaran pernikahan di dalam Islam. Nanti kalian memakai metode number head ini silakan dipakai nomor di kepala kalian masing-masing. Masing-masing dari kalian silakan memilih teman ya, diskusinya itu satu kelompok 3 orang dan masing-masing dari satu kelompok itu nanti memakai nomor yang berbeda ya, nomor 1, nomor 2, nomor 3. Kemudian didiskusikan apa yang menjadi pokok diskusi permasalahan dari materi kita pernikahan dalam Islam di pagi hari ini. Ada 3 pokok diskusi yang bisa kalian diskusikan, yaitu yang pertama ini saya bacakan ya, dalam masalah pernikahan ya kita sering mendengar istilah pernikahan dini ya. Di sisi lain kita juga melihat adanya sebagian orang yang lebih memilih membujang ya sampai melampaui usia layak nikah. Maka yang pertama berikan tanggapan kelompok kalian terhadap fenomena pernikahan dini. Jadi pernikahan dini itu dalam persepsi Islam seperti apa? Boleh atau tidak? Nah, kalau boleh apa? Kalau nggak boleh apa? Atau dampaknya kira-kira seperti apa gitu pernikahan dini. Kemudian yang kedua, berikan tanggapan kelompok kalian terhadap fenomena sebagian orang yang lebih memilih membujang melampaui usia layak nikah. Itu seperti apa? Gitu. Adakah dampak buruk ketika menunda-nunda pernikahan padahal sudah layak nikah dan sebagainya? Misal kalau usia 45 tahun, 50 tahun belum nikah, masih bujang, masih gadis, gitu. Seperti apa? Kemudian yang ketiga, bagaimana kondisi pergaulan muda-mudi Indonesia saat ini menurut persepsi kelompok kalian masing-masing. Gitu ya. Jadi ini dipecahkan oleh kelompok kalian masing-masing. Nanti kalau sudah siap presentasi ke depan, masing-masing dari kalian mempresentasikan pertanyaan ini. Misal nanti pertanyaan nomor 1 yang mempresentasikan adalah masing-masing anggota kelompok yang memiliki nomor 2. Misalnya seperti itu ya. Jadi yang nanti maju yang nomor 2 semua mempresentasikan masing-masing hasil dari presentasi kelompok. Bisa dipahami ya? Nah, itu metode number head together. Silakan diambil mahkota kalian masing-masing, kemudian cari kelompoknya
masing-masing senyamannya kalian dengan bergabung dengan kelompok siapa, kemudian mulai didiskusikan. Ya, silakan. Ada 2 tanggapan. Anak-anak udah selesai diskusinya? Oke, kalau sudah selesai, selanjutnya kita akan mencoba untuk mempresentasikan ya di kelompok kalian masing-masing. Nanti silakan maju ya terkait dengan 3 permasalahan yang harus dipecahkan lewat diskusi berdasarkan metode Number Together. Baik, untuk memecahkan pertanyaan yang pertama tentang tanggapan terhadap fenomena pernikahan di usia ini yang akan maju ya. Ini adalah masing-masing dari kalian ya, di kelompok kalian masing-masing yang memiliki nomor 2 ya, silakan ya, nomor kepala 2 silakan untuk maju untuk mempresentasikan pertanyaan yang pertama. Ya, silakan. Berikan tanggapan kelompok kalian terhadap fenomena menurut kelompok kami tidak setuju karena akan memberikan dampak buruk bagi anak-anak yang dihasilkan dari pernikahan tersebut. Misalnya, angka resiko kematian bayi lebih besar bayi lahir dalam keadaan prematur dan kekurangan. Ya, jadi untuk kelompok pertama tidak menyetujui pernikahan usia dini atas pertimbangan kesehatan. Boleh ya, berikan aplaus tuh. Kalau yang kedua, silakan. Berikan tanggapan kelompok kalian terhadap fenomena pernikahan dini. Menurut pendapat kelompok kami, ada 2 tanggapan yaitu positif dan negatif. Dari sisi positif, dapat mengurangi dampak perzinaan dan mengurangi kemungkinan di dalam menikah. Dan dari sisi negatif, belum
Aplaus lagi untuk kelompok kedua ya. Dan untuk kelompok ketiga silakan. Berikan tanggapan kelompok kalian terhadap fenomena pernikahan dini. Menurut kelompok kami, sebaiknya jangan dilakukan jika belum siap mental atau hal lainnya. Karena pernikahan di usia dini ini memiliki dampak buruk yang sangat banyak, diantaranya adalah terhambatnya proses pendidikan dan pembelajaran. Cara pencegahannya, menyediakan pendidikan formal yang memadai, pentingnya sosialisasi tentang pendidikan seks, memperdayakan masyarakat agar lebih paham bahaya pernikahan dini. Oke, baik. Itu kelompok ketiga. Terakhir, kelompok keempat. Berikan tanggapan kelompok kalian terhadap fenomena pernikahan dini. Menurut kelompok kami kurang setuju dengan fenomena pernikahan dini karena potensi perceraian pun lebih besar dikarenakan egonya masih sama-sama besar atau mementingkan egonya masing-masing. Ya, itu kelompok keempat hampir sama dengan kelompok pertama tadi, yaitu tidak setuju. Ya, boleh ya, itu pandangan kelompok masing-masing. Ya, berikan aplaus untuk 4 kelompok yang tadi setuju ya. Saya akan menambahkan dari kesempatan lagi. Ya. Oke, berikutnya ini kita masuk ke pengisian LKPD. Ini saya bagikan LKPD-nya ke kalian, nanti diisi ya. Sekarang diisi, tulis dulu namanya, kemudian hari tanggal kelasnya 12-nya ya. Kemudian bisa mulai dikerjakan untuk pertemuan kali ini ya. Silakan. Silakan untuk mulai mengerjakan. Jadi isi dulu identitasnya, lalu soal-soalnya dikerjakan. Nah. Kalau sudah selesai tugasnya, silakan tugas LKPD itu dikumpulkan ke depan. Salah satu aja perwakilan dari kalian mengumpulkan punya teman-temannya, nanti taruh di meja Pak Ari. Silakan. Penugasan tadi. Nah, berikutnya sampai kita pada akhir-akhir pembelajaran ya. Kita coba simpulkan ya pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, kira-kira kalau ditarik kesimpulan atau refleksi, apa yang bisa kalian simpulkan dari pertemuan kita pada pagi hari ini? Mapel, pendidikan agama Islam, ya pernikahan di dalam Islam temanya. Kira-kira apa? Dasar kalian tadi kan sudah lihat apa namanya belajar di literasi, video, sudah apa saling diskusi dan sebagainya. Kira-kira apa? Ya, di Lutfi. Ah, mendekat ya. Ikatan hati dan batin antara seseorang wanita dengan seseorang pria sebagai seorang istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal. Ya, itu bisa disebutkan salah satunya pengertian dari nikah. Pengertian dari nikah itu macam-macam ya. Ada pengertian yang pertama nikah menurut dan itu tadi disampaikan oleh Lutfi. Pengertian nikah yang lain mungkin Yang telah mampu atau saling menikah
ketentuan pernikahan di dalam Islam, pokok pernikahan di dalam Islam. Minggu depan kita akan belajar tentang ketentuan dalil di dalam pernikahan Islam, dalil-dalil dalam pernikahan Islam. Gitu ya. Kemudian terakhir Pak Ari memberikan penugasan untuk dikerjakan di rumah oleh kalian. Ini berupa penilaian diri dan penilaian tanggung jawab. Jadi di sini ada nanti kolom-kolom yang bisa kalian diisi dulu namanya. Kemudian untuk penilaian diri itu ada di situ keterangan ya. Misalnya saya selalu berdoa ya. Itu dicoret kalau iya, kalau tidak ya dicoret. Bagaimana sholatnya ya, kalau sholatnya rajin kalian dicoret. Ini diisi dengan kejujuran kalian masing-masing ya. Kemudian lembaga kedua ada penilaian antar teman. Kalian menilai teman kalian. Bisa kalian pilih nanti setelah ini saya mau menilai siapa. Dan itu ada tulisan nama teman yang dinilai, kemudian nama siswa penilai. Apa yang dinilai? Misalnya teman saya berkata jujur. Kalau dia tulis ya, kalau enggak ya tulis. Ini dikumpulkan minggu yang akan datang pada saat kita pertemuan tentang dalil pernikahan dalam Islam ya, pertemuan yang kedua maksud tadi ini untuk tema pernikahan. Sudah dapat semua? Ya, itu disimpan ya untuk PM. Yes. Oke, sama yang kita rasa sekalian pada penghujung kegiatan kita pagi hari ini ya. Mudah-mudahan pertemuan kita pagi hari ini senantiasa diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Kalian mendapatkan berkah keilmuan dari pertemuan kita pagi hari ini, bisa diambil manfaat ya. Dan bisa menambah wawasan kalian terkait dengan subtema pernikahan di dalam Islam ya. Mari pertemuan kita pada pagi hari ini kita akhiri dengan berdoa. Kita doa bersama-sama ya. Setelah itu kita membaca kata-kata majelis dan kita silakan dipimpin berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.